menunggu George masih ke kamar mandi ya. Ini Besa masih coba hubungin teman-temannya yang lain ya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat pertemuan kami kembali di semester 2 ini di penghujung pembelajaran kelas 9. Kiranya Tuhan memberkati aktivitas pembelajaran kami. Biarlah semuanya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, anak-anak kelas 9 sekalian sudah diinformasikan ya, nanti tanggal 5 bulan depan, setelah kegiatan Paskah, kalian akan mengikuti yang namanya PAS, USBN ya kalau nggak salah, ujian sekolah ya, US lah, ujian sekolah ya, ujian sekolah itu sebagai ujian akhir sebenarnya yang sekarang sedang dilaksanakan oleh SMA ya. SMA kalau nggak salah kakaknya Sharon ya SMA ya sekarang ya kelas 12 ya sedang ujian ya. Nah nanti kalian juga akan menjalankan seperti itu. Nggak tahu nanti setelah ujian sekolah ini kalian masih ada pembelajaran atau enggak, saya kurang tahu. Ya biasanya kalau diadakan ujian nasional biasanya masih ada pembelajaran ya, habis US masih ada pembelajaran persiapan ujian nasional. Tapi karena sekarang sudah tidak ada ujian nasional, kayaknya sih tidak ada pembelajaran lagi juga ya. Jadi sudah berakhir. Ini tolong dong yang lain diaktifkan videonya ya, tetap konsisten mengaktifkan video yuk anak-anak yang lain yuk. Ini cuman 5, 6 ya Quincy. Yuk yang lain silahkan diaktifkan videonya ya. Sambil saya sampaikan. Ya. Nah, untuk ujian sekolah itu pelaksanaannya nanti terjadwal tentunya ya. Kelas 7-8-nya tetap ada pembelajaran. Kalau kita tatap muka, kelas 7-8-nya tidak ada pembelajaran. Karena sistemnya online, ada pembelajaran kelas 7-8 ya. Nah, untuk guru-guru pengajar kelas 9 sudah disampaikan oleh Mr. Arif. Nanti ujiannya untuk kelas 9 itu materinya dibagi, anak-anak dibagi ya materinya. Materi kelas 7, materi kelas 8 dan materi kelas 9. Untuk materi kelas 7 sendiri itu diambil 20%, materi kelas 8 itu 20%, materi kelas 9-nya 60%. Itu semua mata pelajaran. Semua mapel atau semua bidang studi seperti itu komposisinya. Ya, jadi 20, 20 dan 60. Totalnya ada 100%. Ya. Nah, soalnya nanti akan ada 50 soal pilihan ganda. 50 soal pilihan ganda. Ya. Jadi dikerjakan dalam waktu 2 jam ya kalau nggak salah. 2 jam ya. Itu seperti kalian kemarin PTS atau PAS ya. Jadi pengerjaannya. Nah, untuk buat kalian kelas 9 kalian tetap akan menerima rapot tengah semester hari Jumat besok. Saya mau tanya dulu Besa, ada temannya yang bisa dihubungin lagi, Bes? Ini saya masih semester masih mau coba hubungin. Oke. Siapa aja yang belum ya? Arya ya. Aryaka bisa dihubungin ya, Bes? Kalau enggak minta tolong Gilen lah, Gilen tolong bantu hubungin Yang terbesar Aryaka. saya hubungi. Oke. Nah, saya lanjut lagi. Jadi kalau biasanya kelas 9 itu setelah USBN atau US ada yang namanya UNBK. Nah,
Nilainya itu biasanya diambil, dibagi UNBK-nya itu 60%, ujian nasionalnya 40%. Biasanya sekolah seperti itu ya, untuk menentukan kelulusan siswa. Nah, untuk tahun ini ya kelulusannya dimulai ditentukan oleh sekolah berdasarkan nilai US, ujian sekolah itu ya, ujian sekolah. Jadi mohon sekali lagi untuk seluruh siswa tolong dimaksimalkan dalam hal ini ya, dimaksimalkan dalam pengerjaan nanti ujian sekolah itu ya. Jadi tolong mempersiapkan diri benar-benar dalam pelaksanaan ujian sekolah. Kalau tahun-tahun sebelumnya tidak ada yang namanya remedi anak-anak ujian sekolah itu. Nah, nggak tahu kalau tahun ini saya kurang tahu. Takutnya ada kebijakan baru diizinkan remedi atau 3 kali mengerjakan nanti di rata-rata atau diambil nilai tertinggi, saya nggak tahu. Ya, yang jelas ada perbedaan dari tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya itu tidak ada remedial, sekali mengerjakan, ya. Jadi remedialnya pun kadang guru-guru mengambil remedial tersendiri. Ya, jadi tolong ini sekali lagi dipersiapkan. Pilihan ganda soalnya semuanya. Sekali lagi ada 50 soal, waktu pengerjaannya adalah 2 jam. Ya. Untuk jadwalnya kayaknya belum dirilis ya, belum dibagikan. Nanti bersamaan dengan kisi-kisi biasanya. Kisi-kisi Senin depan sudah dibagikan ya kepada siswa. Kisi-kisi untuk ujian sekolahnya. Ya, jadi untuk kelas ini saya masih ada kesempatan 2 kali pertemuan hari ini dan Selasa depan. Ya, untuk kelas 9C saya hanya 1 kali pertemuan, 9A juga hanya 1 kali pertemuan. Nah, untuk hari ini saya mohon ini ada beberapa siswa yang tidak mengumpulkan tugas saya, ya tidak mengumpulkan tugas saya karena hari ini saya harus nyetor nilai ke Miss Enda, tetapi ada beberapa siswa yang tidak mengerjakan tugas jadi tidak ada nilai. Saya masih mau memberi kesempatan untuk siswa-siswa tersebut. Saya buka modelnya dulu ya. Bentar. Sebentar. Bentar ya, saya cek password model saya lupa. Bentar ya Nana ya, saya harus ngecek passwordnya.
Oke, Jonathan ada ya? Jonathan ya? Halo Jonathan. Jonathan belum ada ya? Siapa namanya ini? Coba yang lain bisa diaktifkan kameranya dong. Bisa Jonathan bisa dihubungin? Arya Kurniawan, halo Arya. Arya coba diaktifkan videonya Arya. Yang lain tolong dong diaktifkan kameranya, videonya ya. Coba saya mau komunikasi dulu dengan Arya. Halo Arya. Ya, Ustaz. Oke. Coba turunkan lagi dong videonya. Yang lain tolong diaktifkan videonya yuk. Kameranya Arya. Yang lain diaktifkan video. Bisa tolong dibantu ini ya, bisa ya, siapa namanya? Oke, Sharon nggak apa-apa kalau memang ada kendala ya. Siapa namanya si ini belum masuk kayaknya. Jonathan ya, bisa. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Bisa dengar suara Miss Elis? Oke, thank you Beza. Yang lainnya bisa dengar suara Miss Elis? Thank you. Oke, baik sebelum kita mulai pembelajaran kita pagi hari ini, oke, thank you ya. Kita berdoa dulu ya. Oke, Miss Elis minta tolong Franz, bantu dalam doa Franz. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami belajar di kelas Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami supaya apa yang diajarkan oleh Miss Alice dapat mengerti dengan baik. Tuhan Yesus, ya amin. Amin. Thank you, Franz. Baik, untuk pagi hari ini, Miss Elis, kita akan membahas tentang penilaian tengah semesternya. Dan kemarin itu ada beberapa kesalahan, ya. Jadi ada dua soal yang Miss Elis salah kasih kunci. Jadi Miss Elis hari ini mau ngecek kalau kalian memang ternyata jawabannya benar, maka nilainya akan Miss Elis up ya, misalnya akan up nilainya. Jadi maksudnya biar sama-sama adil ya. Jadi nanti kita cek lagi yang kemarin ya. Kemarin ada beberapa yang memang chat sama Miss Elis menanyakan soal. Jadi ada 2 soal. Jadi itu salah kunci jawaban. Nah, siapa tahu kalian jawabnya benar tapi disalahkan. Ya, jadi hari ini misalnya saya akan tanyain nanti satu persatu, nanti nilainya akan siapa tahu betul, jadi nilainya akan berubah ya. Misalnya saya akan nanti kita akan cek sama-sama yang penting kalian nanti jujur ya. Kalau memang jawabnya, Miss, saya kemarin jawabnya ini, ya udah. Berarti kalau memang benar, nanti nilainya akan misalnya up-kan ya. Oke, sebentar misalnya. Kemarin sudah misalnya rekap, nilainya sudah misalnya masukkan juga ya, karena hari Jumat ini kalian mengambil rapot tengah semester ya untuk hari Jumat. Jadi hari ini nilai-nilainya semua harus disetor kepada wali kelas karena mau dimasukkan di rapotnya nanti hari Jumat kalian bisa melihat rapot mid semester kalian. Nah, untuk kalian kelas 9, jadi pertemuan dengan Miss Elis hari Jumat kita masih bisa ketemu. Ya, misalnya saya akan menjelaskan materi sedikit, terus hari Selasa depan kita masih bisa ketemu lagi. Jadi hari Selasa depan itu terakhir pertemuan kita, ya. Karena setelah itu hari Kamis kan kita libur. Kamis minggu depan libur, libur ini ya, mau hari raya Paskah, ya libur Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Senin, ya Seninnya kalian sudah ujian sekolah. Nah, ujian sekolahnya itu semua mata pelajaran. Ya, jadi ada 50 soal soalnya pilihan ganda kecuali pelajaran matematika. Ya, 40 soal. Nah, waktunya kurang lebih 120 menit. Nah, itu materinya dari kelas 7 sampai kelas 9. Nah, IPS misalnya sudah bikin soalnya. Nanti hari Selasa, ya kita Selasa atau Jumat ini nggak apa-apa, kita akan misalnya akan kasih
kita akan bahas soal-soal ya dari materi kelas 7 sampai kelas 9. Ya, tolong diperhatikan apa nanti yang akan misalnya sampaikan supaya ini soalnya akan keluar di ujian sekolah. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, misalnya mengingatkan kembali lagi untuk ujian prakteknya kalian sudah bisa dikerjakan ya, tolong dikerjakan ujian praktek IPS-nya paling lambat akhir bulan sampai tanggal 31 Maret ya, jadi minggu depan terakhir. Jadi saya ingatkan kembali lagi tolong ujian prakteknya dikerjakan. Ya, ini gampang. Ada tema, kalian pilih salah satu temanya, kalian buat rangkuman, ringkasan kalian boleh cari di buku, cari di Google ya, terserah. Yang penting materinya kalian edit rapi, tulis yang rapi ya, kirim ke Miss Elis. Mau 1 lembar, mau 1,5 lembar, mau 2 lembar, silahkan. Ya, nah itu kalian kirimkan ke Miss Elis dan situ sudah ada kriteria penilaiannya. Nanti kalian bisa lihat apa aja yang Miss Elis nilai. Ya, jadi tolong diperhatikan kriteria penilaiannya. Nah itu untuk ujian praktek. Nah ujian praktek ini sangat-sangat membantu kalian dalam ujian sekolah. Ya anak-anak, jadi ujian praktek sangat membantu dalam ujian sekolah. Jadi ujian prakteknya ini nilainya misalnya sudah bagus, jika nilai ujian sekolah kalian jelek, maka bisa dibantu dari nilai ujian praktek. Ya, jadi itu sangat-sangat membantu. Jadi saya ingatkan kembali lagi, tolong semua ujian praktek yang setelah diberikan oleh misternya, missnya, tolong dikerjakan dengan baik. Ya, karena itu akan membantu kalian dalam penilaian ujian sekolah. Ya, jadi tolong diperhatikan karena ujian sekolah ini menentukan kalian juga nanti untuk di ijazah kalian. Nanti itu keluar di ijazah. Ya, semua mata pelajaran yang ada ini berarti tolong benar-benar dikerjakan dengan baik. Ya, oke, itu aja. Terus sekarang hari ini yang misalnya mau sampaikan juga di kelas 9B yang tidak ikut remedi. Misalnya masih ngecek kemarin yang belum ikut remedi itu ya Arya P karena masih sakit hari ini ya. Jadi kemarin izin sudah sama misalnya jadi hari ini nanti akan ikut remedialnya. Terus di sini yang belum ya David Gilen. Ya, adakah Gilen? Ya, Gilen, tolong dengarkan Gilen. Gilen tidak ikut remedi, jadi nilainya nilai asli. Kalau Gilen mau ikut remedi, Miss Elis tunggu nanti sama ya Arya juga. Jadi sekitar jam 12:30 mungkin habis pembelajaran selesai. Ya, misalnya sudah open, jadi tolong dikerjakan untuk remednya. Kalau enggak, ya nilainya asli. Misalnya akan asli, misalnya kirim ke Miss Endah. Ya, untuk Gilen. Selanjutnya. Di sini yang belum Alea, adakah Alea? Alea bisa dengar suara misalnya? Ya, Alea belum ikut remit. Ya, nilainya masih asli 57 Alea. Ya, kalau Alea mau ikut remit berarti nilainya akan lebih baik lagi. Berarti mencapai nilai KKM. Kalau enggak ya udah nilai asli misalnya saya akan kasih nilainya 57. Ya, jadi kalau Alea mau merubah nanti siang silahkan buka Moodle-nya, kerjakan lagi untuk remedinya. Ya, itu untuk Alea. Terus selanjutnya Aryaka. Oke, Aryaka bisa dengar suara Misalis. Apakah ada Aryaka? Ya, ada Aryaka. Bisa dengar ya Arya? Misalis minta tolong Aryaka. Ya, nanti jam habis selesai pembelajaran, misalnya opennya 12:30, kalau memang ada kesempatan tolong Arya, Alea ya ikut remitnya ya, biar berubah nilainya menjadi nilai KKM ya. Oke, selanjutnya di sini yang belum lagi, misalnya masih cek ya. Oke, udah berarti itu aja yang tidak ikut remedi. Yang lainnya terima kasih yang setelah mengikuti remedi ya. Sekarang kita akan silahkan buka LKS kalian yang penilaian tengah semesternya. Silahkan dibuka. Aduh, bukunya misalnya ketinggalan. Coba buka dulu ya. Penilaian tengah semesternya kita akan bahas. Sudah ketemu semua? Lupa halaman berapa itu ya.
Silakan kalian buka PTS-nya ya. Terus misalnya saya akan bahas sebentar. Sudah ketemu PTS-nya? Di LKS-nya? Sudah ya. Misalnya saya akan bahas, silakan kalian kasih jawaban yang paling tepat di situ. Dan kemarin ada soal, nanti akan misalnya kasih tahu soal mana yang kemarin ada salah. Ya, misalnya kasih kunci jawaban. Jika kalian merasa benar, nanti diinfokan ke misalis. Maka misalis akan up nilainya. Kayak kemarin Beza, ya, misalis diinformasikan oleh Beza kirim ke misalis, ternyata jawabannya ternyata salah kunci jawabannya, misalis kasih kunci jawaban salah, terus Beza menginformasikan ternyata jawabannya tepat. Jadi nilai Beza sudah misalis up-kan ya. Nah, untuk yang lainnya kalau memang kalian merasa sudah benar, Miss jawaban saya benar, silakan info ke misalis, nanti misalis akan up, misalis rubah nilainya ya. Oke, kita akan bahas sama-sama. Silakan buka LKS-nya, penilaian tengah semesternya. Ya, misalnya saya akan panggil, silakan dibaca. Arya P, silakan Arya P, baca soal yang pertama Arya P. Di mana, Miss? Di LKS Arya. Lihat di LKS yang penilaian tengah semester, halaman berapa itu ya? Misalnya lupa bawa bukunya. Ada yang bisa informasikan misalnya halaman bukunya halaman berapa? Fania, bisa info misalnya halaman berapa Fania? 149. 149, oke, thank you ya. George, thank you. Anin, thank you. Ya, 149 Arya Hartono. Silakan dibuka Arya Hartono. Sudah? Sudah ketemu Arya? Oke, silakan baca Arya. Yang pertama Arya. Berapa, Miss? Halaman 149. Silakan Arya. Sudah? Sebagai negara yang berada di jalur strategis, wilayah Indonesia menjadi pasar potensial untuk produk impor. Maraknya produk impor dengan harga murah akan mempersempit peluang produk lokal untuk bersaing di pasar dalam negeri. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kebijakan tepat yang digunakan pemerintah adalah menaikkan biaya impor. Iya, thank you Arya. Betul sekali. Jadi nomor 1 jawabannya tepat adalah alfa, menaikkan biaya impor. Silahkan dikasih jawaban ya. Nah, oke, selanjutnya nomor 2, misalis minta tolong Beza. Ya. Salah satu bentuk hubungan Indonesia dengan negara lain adalah kerjasama ekonomi antar negara. Hubungan ekonomi ini akan membawa dampak positif bagi Indonesia, yaitu C. Tingkat perekonomian dalam negeri makin meningkat. Iya, thank you Beza, betul ya. Nanti sambil dicek lagi ya, yang berarti nomor 2 itu adalah Charlie ya, tingkat tadi Charlie ya. Oke, jadi tingkat perekonomian di dalam negeri makin meningkat ya. Jadi untuk nomor 2 Charlie. Next, nomor 3 Brian. Dampak negatif yang dirasakan pengusaha garam dalam negeri adalah B. Mengalami kerugian karena harga garam impor lebih rendah. Iya, thank you Brian, betul sekali. Berarti nomor 3 Bravo, mengalami kerugian karena harga garam impor lebih rendah. Ya, jadi kalau kalian lihat kelebihan garam itu salah satu dampaknya yang terjadi adalah menyebabkan harga garam di pasaran itu melimpah. Ya, tapi kalau kondisi sekarang karena musim hujan ya biasanya kita garam itu tergantung dari cuaca, khusus di Indonesia. Ya, di Indonesia itu kita ketergantungan dengan cuaca. Jika cuacanya sangat panas, musim panas, maka garam yang ada di Indonesia akan melimpah. Ya, tetapi jika musim hujan terjadi di Indonesia, maka hasil garamnya kita akan menyusut, sulit. Petani garam akan mengalami banyak kerugian. Makanya salah satu cara yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah dengan cara mengimpor garam. Ya, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Ya, thank you, Brian. Next, nomor 4, misalnya minta tolong David Gilen. Gilen. Gilen, bisa dengar Miselis? Gilen, bisa dengar Miselis, Gilen? Halo Gilen, bisa dengar Miselis? Gilen, oke Gilen. Ini misalnya punya ini ya. Kalau misalnya Gilen dipanggil nggak, ini misalnya saya akan letakkan di waiting room. Ya Gilen ya, misalnya saya akan letakkan di waiting room. Jadi Gilen nggak bisa ikut berpartisipasi dalam pembelajaran ini. Ya, halo Gilen, bisa dengar Miss Alice? Ya, Miss. Ya, oke, silakan Gilen. Dibaca soalnya nomor 4 Gilen. Ilustrasi tersebut menunjukkan faktor pendorong perdagangan internasional berupa A kayaknya, Miss. Oke, Gilen, kayaknya. Nggak ada kayaknya ya, Gilen. Oke, next. Ada yang bisa bantu misalnya jawaban yang paling tepat untuk nomor 4? Jawaban yang paling tepat untuk nomor 4. Kira-kira jawaban yang paling tepat apa? Ada yang bisa bantu? Halo, ini banyak loh pesertanya. Masa nggak bisa bantu Miselis? Oke, Shelly, betul sekali D. Ya, ya, Alin, thank you D. Berarti nomor 4 itu jawabannya D. Ya, delta. 4 jawaban delta. Perbedaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sudah jelas sekali. Ya, jadi kelihatan itu jawabannya mudah sekali adanya perbedaan tentang teknologi. Ya, oke. Sekarang selanjutnya nomor 5, misalnya minta tolong Sharon, silakan Sharon. Salah satu tantangan yang harus dihadapi dan disikapi dalam perdagangan antar negara adalah pudarnya identitas kebudayaan. Upaya tepat untuk mengatasi tantangan tersebut adalah B. Menanamkan sikap cinta terhadap produk dalam negeri. Iya, betul sekali. Berarti nomor 5 adalah menanamkan sikap cinta terhadap produk dalam negeri. Ya, sudah jelas namanya produk dalam negeri itu menjadi ciri khas atau menjadi suatu identitas kebudayaan dalam suatu negara. Ya, jadi kalau kalian bisa lihat, jadi namanya produk dalam negeri menjadi identitas, sudah menjadi identitas, menjadi membawa pengaruh yang sangat besar bagi negara lain, ya, bagi budaya lain. Ya, jadi makanya pemerintah kemarin Jokowi juga mengisyaratkan, menginformasikan ya bahwa harus mencintai produk dalam negeri. Ya, sudah dari dulu ya anak-anak ya, tapi kita harus bisa membeli, mencintai atau produk-produk buatan dalam negeri. Ya, salah satunya adalah dengan menanamkan rasa nasionalisme. Ya, nasionalisme itu adalah cinta terhadap negara kita. Ya, oke, thank you Sharon, betul sekali nomor 5. Jawabannya adalah bravo. Next, selanjutnya nomor 6. Franz, silakan Franz. Ya, Mas. Pemerintah Indonesia berusaha meningkatkan nilai ekspor dari barang yang diproduksi oleh industri rumahan dalam negeri. Upaya pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut dengan memberlakukan kebijakan C. Subsidi ekspor. Iya, thank you Franz. Betul sekali, subsidi ekspor. Ya, subsidi ekspor itu dilakukan untuk melindungi industri dalam negeri. Ya, jadi juga di sisi lain meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri, terus meningkatkan tingkat konsumen, ya, konsumsi dalam negeri, terus menghasilkan produksi berkualitas serta murah. Nah, itu salah satunya yang dilakukan adalah subsidi ekspor. Namanya subsidi, jadi berupa bantuan, ya, bantuan dari pemerintah terhadap para eksporter, ya. Oke, thank you Franz. Jawabannya nomor 6. Ya, nomor 6 adalah C, subsidi ekspor. Next, lanjut nomor 7, silakan Alea. Silakan Alea.
Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan larangan ekspor sumber daya alam dalam bentuk mentah, misalnya komoditas biji besi. Kebijakan larangan ekspor tersebut bertujuan Ya, gimana? B, oke. Thank you Alia, betul sekali. Berarti nomor 7 itu Bravo, melindungi produsen dalam negeri. Ya, di sini kalau kalian lihat larangan ekspor, berarti tujuannya adalah melindungi industri dalam negeri. Nah, kalau industri berarti sasarannya adalah para produsen dalam negeri, itu dilindungi. Ya, tepat sekali. Jadi nomor 7 adalah Bravo. Next, nomor 8, Miss Alice minta tolong. George, silakan George. Perbaikan etos kerja sangat bermanfaat bagi pengembangan potensi sumber daya manusia untuk mendorong munculnya usaha-usaha kreatif baru. Hal tersebut dilakukan untuk A. Iya, thank you George. Betul sekali. Nomor 8A, meningkatkan daya saing sumber daya manusia. Ya, etos kerja. Namanya etos kerja itu adalah persaingan. Persaingannya dalam hal apa? SDM. Ya, jadi kalau kalian besok ya nanti next kalian sudah SMA ya tamat, terus dari SMA mau ke perguruan tinggi, itu juga persaingan. Itu juga namanya persaingan ya. Jadi sekarang kemarin di SMA Tunas Daud kemarin adalah tes pengumuman penerimaan mahasiswa baru di universitas negeri. Ya, ini ada beberapa anak dari SMA Tunas Daud yang lolos ke universitas negeri yang ada di Bali dan sampai bahkan ada yang di Jakarta. Jadi ada baru pertama kali tembus UI ya, Universitas Islam. Ya. Universitas Indonesia, UI ya. Jadi lolos dia. Jadi salah satu anak yang di SMA Tunas Daud bisa tembus ke UI. Ya, luar biasa ya. Ya, nanti kalian next kalau memang mau daftar ke suatu universitas negeri melalui tes ya. Jadi memang banyak sekali persaingan di sana ya. Oke, thank you jawabannya George. Next selanjutnya Ayu, silakan Ayu. Nomor 9. Pemerintah Kota Malang mengembangkan wisata kampung warna-warni di daerah Jodopan. Manfaat pengembangan wisata tersebut bagi masyarakat setempat adalah C. Kesejahteraan masyarakat sekitar meningkat melalui sektor wisata. Iya, thank you Ayu, betul sekali. Nomor 9 Charlie. Padahal mudah ya Nana ya soalnya, tapi misalnya sekarang lihat kok masih banyak yang dapat nilainya jelek ya. Maksudnya ini misalnya sudah infokan soalnya keluar PTS-nya sama ya, ini sama keluar misalnya keluarkan di LMS-nya, tetapi masih ada beberapa dari kalian yang nilainya masih jelek. Tapi kalau udah dibahas gini semuanya bisa jawab. Ya, oke, thank you Ayu. Nomor 9 jawabannya adalah Charlie. Ya, next selanjutnya nomor 10 Miss Alice minta tolong Panji. Perhatikan keterangan berikut. 1. Subsidi silang langsung atau dibaca dulu? Langsung soalnya aja. Oke. Kebijakan insentif yang diberikan pemerintah untuk memacu pertumbuhan industri kreatif berbasis budaya ditentukan oleh angka C 2, 3, dan 5. Ya, thank you Panji. Betul sekali. Nomor 10 Charlie. Ya, 10 Charlie, 2, 3, dan 5. Next selanjutnya nomor 11 minta Aryaka. Silakan Aryaka. Halo Aryaka, bisa bantu misalnya baca soal nomor 11? Ya. Iya, silakan Arya. Kegiatan pada gambar merupakan contoh ekonomi kreatif yang bergerak di subsektor C. Oke, thank you Arya. Tetapi jawaban Aryaka masih kurang tepat. Ada yang bisa bantu misalnya kira-kira jawaban di atas itu apa? Itu pertunjukan seni wayang. Ya, jadi kira-kira kalau wayang itu iya betul, delta ya Panji, thank you. Jadi nomor 11 delta. Ya, nomor 11 delta, seni pertunjukan. Ya.
Oke, next selanjutnya nomor 12. Misalnya minta tolong Jacqueline. Halo, iya Jacqueline. Ya. Pemberian hak paten bagi pelaku industri kreatif merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum. Hak paten dibutuhkan para pelaku industri kreatif untuk C. Oke, thank you Jacqueline, betul sekali, melindungi hasil karya dari penjiplakan. Ya kalian tahu ya, hak paten. Makanya kalian bisa lihat di mana, di buku atau di apa, ada tulis ya hak cipta, hak paten. Ya, nah hak paten di sini adalah hak eksekutif yang diberikan negara atas penemuan ya kepada penemu atas hasil penemuannya. Itu hak paten. Jadi negara yang memberikan secara langsung kepada penemu terhadap hasil penemuannya. Itulah yang disebut dengan hak paten. Tujuannya apa? Supaya tidak terjadi namanya penjiplakan. Ya, kalau sampai ketahuan terjadi penjiplakan, maka yang tersebut akan bisa bermasalah dengan hukum. Makanya hati-hati dengan penjiplakan. Ya, kalian juga harus hati-hati. Nah, kalian nanti kuliah ya menulis hasil karya, ya hasil karya kalian tulis, kalian nggak boleh jiplak hasil karya orang lain. Ya, tetapi kalian harus bisa, istilahnya kita bisa mengambil hasil karya orang tapi menyadur. Jadi mengambil bagian dari hasil karya orang lain, tulisannya ditulis, terus kalian kasih footnote, ada catatan-catatannya di situ diambil dari mana. Sama, makanya kalau kalian menulis atau merangkum sebuah buku, kalian harus mencantumkan alamat yang kalian ambil. Ya, jadi alamat situsnya kalian ngambil dari mana, harus kalian cantumkan. Ya, nah itu yang baik. Kalau kalian tidak mencantumkan dan menjiplak, terus kalian edarkan, nah itu termasuk namanya penjiplakan, ya, mengambil hasil karya orang lain. Ya, sudah jelas ya hak paten itu apa? Jadi biasanya hak paten itu juga diberikan kepada para industri, ya, pengrajin industri, supaya hasil karyanya itu dapat dilindungi supaya tidak terjadi penjiplakan, ya, peniruan barang, ya. Nah itu memang diberikan kepada industri-industri, ya, negara sekalian yang memberikan. Kamu diberikan hak paten, ya. Nanti suatu saat kalau di kelas ini ada yang menemukan hasil karya, menemukan sesuatu yang bermanfaat, maka negara akan memberikan namanya hak paten. Ya, jelas ya anak-anak. Jadi nomor 12, betul sekali Charlie, melindungi hasil karya dari penjiplakan. Next, selanjutnya nomor 13, misalnya minta tolong Kimberly ya? Kimberly sudah ya? Oke, Jonathan sekarang. Oke. Kimberly sudah belum ya, Kim? Belum, Miss. Oh ya, sekarang Kimberly. Silakan Kimberly. Nomor 13. Iya, betul. Pengembangan inovasi baru sangat dibutuhkan dalam ekonomi kreatif. Upaya yang dilakukan Kementerian Perdagangan untuk meningkatkan inovasi dalam ekonomi kreatif di Indonesia adalah C. Membentuk Indonesian Creative Council. Oke, masih kurang tepat Kimberly. Kira-kira jawaban yang paling tepat apa untuk nomor 13? B. Iya, Fania, thank you. Betul sekali. Jadi nomor 13 adalah Bravo, mengadakan riset ekonomi kreatif. Ya, nomor 13 Bravo, mengadakan riset ekonomi kreatif. Oke, thank you Fania jawabannya. Next, selanjutnya 14, misalnya minta tolong Jonathan. Indonesia merupakan negara yang memiliki keunggulan mutlak dan keunggulan komparatif dalam perdagangan antar negara. Kondisi tersebut adalah memiliki D. Komoditas ekspor unggulan. Iya, thank you. Betul sekali. Nomor 14, Michael. Berarti 14 adalah delta, komoditas ekspor unggulan. Ya, sudah jelas. Jadi ekspor unggulannya ya berarti sudah jelas ya. Jadi nomor 14, keunggulan mutlak dan keunggulan komparatif di Indonesia. Ya.
Selanjutnya, misalnya 15, silahkan Anin. Didukung oleh faktor iklim, Indonesia mampu menghasilkan rempah-rempah sebagai bentuk keunggulan yang tidak mampu dihasilkan negara-negara Eropa. Tindakan yang dapat dilakukan Indonesia untuk memperoleh keuntungan atas kondisi tersebut adalah A. Mengekspor rempah-rempah ke Eropa. Iya, thank you Anin. Betul sekali. Jadi nomor 15 adalah mengekspor rempah-rempah ke Eropa. Nah, kalau kalian baca soalnya itu termasuk adalah Indonesia memiliki keunggulan mutlak. Keunggulan mutlaknya dalam memproduksi apa? Memproduksi rempah-rempah. Ya, nah ini dibandingkan negara-negara Eropa lainnya. Jadi Indonesia memiliki keunggulan mutlak dalam memproduksi rempah-rempah. Ya, thank you Anin jawabannya. Next selanjutnya nomor 16, misalnya minta tolong Vela. Silakan Vela. Adakah Vela di sini? Ya, Vela ada. Halo Vela, bisa dengar suara Miss Alice? Vela. Halo Vela. Oke, next lewat Vela. Selanjutnya, misalnya Quincy. Nomor 16. Iya, betul. Indonesia memiliki keunggulan komparatif dalam produksi karet dibandingkan Jepang. Akan tapi, Jepang memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi barang elektronik dibandingkan Indonesia. Perdagangan antar negara yang mungkin terjadi dari kondisi tersebut. A. Iya. Oke, thank you Quincy. Betul sekali jawabannya. Nomor 16 Alpha, yaitu Indonesia mengimpor barang elektronik dari Jepang, sementara Jepang mengimpor karet dari Indonesia. Sudah jelas ya, berarti saling membutuhkan. Ada suatu negara yang memiliki keunggulan mutlak, ada suatu negara juga yang memiliki keunggulan komparatif. Jadi semua negara saling membutuhkan. Ya, jadi tidak ada suatu negara yang tidak bisa membutuhkan negara lain. Ya, nggak ada. Negara itu tidak bisa berdiri sendiri dan negara itu tidak bisa hidup tanpa bantuan dari negara lain. Ya, kita saling membutuhkan. Ya, karena kita sebagai makhluk sosial, ya, kita membutuhkan bantuan orang lain. Sama seperti negara. Negara itu juga sama ya. Misalnya Indonesia, oke Indonesia bilang kita tidak usah mengimpor barang dari luar negeri. Ya, tapi kenyataannya apakah bisa dalam negara Indonesia itu kita tidak mengimpor barang-barang dari luar negeri? Ya, kalau semua pemenuhan kebutuhan yang terpenuhi di Indonesia sudah bisa terpenuhi, maka Indonesia nggak butuh lagi negara lain. Ya, tetapi kenyataannya dan faktanya bahwa kita masih membutuhkan negara lain. Ya, tidak mungkin kita tidak menjalin hubungan kerjasama dengan negara lain. Ya, atau terjadi namanya perdagangan, nggak mungkin. Ya, oke, itu sudah jelas. Jadi nomor 16 Alpha. Ya, thank you Quincy. Next selanjutnya nomor 17 Ido. Manfaat pengembangan pusat keunggulan ekonomi ditunjukkan oleh angka C245. Iya, thank you Ido, betul sekali 245. Ya, sudah jelas pusat-pusat keunggulan ekonomi. Kalian bisa analisa di situ ya, satu persatu. Oke, thank you Ido jawabannya. Selanjutnya Alin, silakan Lin, nomor 18. Terpusatnya kegiatan ekonomi di kota-kota besar di Pulau Jawa menimbulkan dampak negatif bagi ketenaga kerjaan Indonesia. Kondisi tersebut menimbulkan dampak negatif yaitu dia tidak meratanya persebaran tenaga kerja. Iya, thank you Alin, betul sekali nomor 18 ya. Jadi tidak meratanya persebaran tenaga kerja. Ya, kalau kalian lihat banyak sekali tenaga kerja itu tidak merata khususnya di Indonesia ya. Jadi kita lihat pusat-pusat ekonomi terpusat semuanya hanya di kota-kota besar. Jadi orang tenaga kerjanya mereka akan mencari ke yang memang banyak pusat tenaga kerjanya, yang pusat-pusat yang bisa menghasilkan orang bekerja di sana. Ya, contohnya Surabaya, Jakarta, makanya membludak masyarakat di sana, ya kan? Ke Semarang, karena di sana adalah terkenal sebagai pusat industri, di mana orang bisa bekerja. Ya,
Jadi kalau kita lihat ya contohnya di Indonesia hasil pekerjaannya memang nggak merata ya kalau kita lihat dari segi pembangunan ya. Jadi orang dari desa atau dari mana ya, dari Kalimantan atau dari Sulawesi atau dari mana, mereka pengen bekerjanya ke Jakarta ya, mengadu nasibnya karena mereka beranggapan bahwa Jakarta atau kota-kota besar lainnya yang ada di Pulau Jawa itu memberikan lapangan pekerjaan bagi mereka ya. Tapi kita lihat enggak semuanya seperti itu ya anak-anak. Jadi kalau kalian lihat yang reality show yang ada di televisi itu ya, pernah ditanya gitu ya, masyarakat yang ada di sana itu ditanya, kamu tinggalnya dari mana? Ya ada yang dari Jawa Barat, ada yang dari Jawa Timur, ya di desa-desa. Mereka pergi meninggalkan kampung mereka, ya terus mereka ke kota. Tetapi mereka nggak punya tempat tinggal, nggak punya pekerjaan di kota. Ya jadi kalau kalian lihat itu di Jakarta itu banyak sekali masyarakat yang tidak punya rumah, ya. Jadi Oke, thank you Fania. Ya, jadi kalau kalian lihat ya banyak yang masyarakat yang tidur di emperan di kota Jakarta itu mereka nggak punya rumah. Memang satu nggak punya rumah, kedua mereka nggak ada pekerjaan. Ya, kalian bayangkan mereka nggak punya pekerjaan. Mereka meninggalkan desa mereka beranggapan supaya mereka ke Jakarta itu bisa bekerja, tetapi mereka nggak dapat pekerjaan. Mereka akhirnya jadi apa? Ya, gelandangan. Mereka mengais barang-barang bekas, ya tidurnya di gerobak-gerobak. Jadi mereka memang bawa gerobak, terus mereka tidur di emperan-emperan kota Jakarta itu ya, ruko-ruko itu. Mereka tidur di situ. Ya nanti kalau sudah pagi rukonya buka, mereka sudah pergi. Ya, mereka mandinya di mana? Mereka mandinya di kali, yang ketemu di kali atau di mana mereka mandi. Setelah itu mereka bekerja, cari barang bekas, tidurnya lagi di emperan lagi. Seperti itu anak-anak. Kalian bayangkan. Makanya di kota Jakarta mereka beranggapan meninggalkan desanya supaya penghidupannya lebih baik. Kenyataannya tidak. Ya karena mereka nggak punya keahlian. Mereka nggak punya sesuatu yang bisa menghasilkan untuk diri mereka. Ya kan mereka mau bekerja tapi mereka nggak punya ijazah. Mereka mereka nggak punya modal. Ya kan, lebih baik ya udah tinggal aja di desa, membangun desanya, bertani atau di sana lebih baik dibandingkan mereka tinggal di emperan, ya yang nggak jelas itu. Ya itu kenyataan anak-anak. Ya di kota-kota besar itu seperti itu. Ya tapi ya itu pilihan. Ya kembali lagi itu adalah pilihan. Ya oke, next selanjutnya. Kita lanjut soal yang ke-19 terakhir. Fania, silakan Fania baca soal yang ke-19. Beberapa perusahaan yang mengelola pusat keunggulan ekonomi di Indonesia mendirikan lembaga pemberdayaan masyarakat. Tujuan pendirian lembaga pemberdayaan masyarakat adalah A. Iya, Fania, betul sekali. Thank you Fania, betul sekali ya. Jadi nomor 19 adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya, kalau kalian lihat banyak sekali di kota-kota besar itu muncul namanya lembaga pemberdayaan masyarakat. Ya, tujuannya di sini adalah supaya keunggulan ekonomi. Ya, jadi contoh kayak kemarin yang Menteri Pariwisata ya Sandiaga Uno, kalian bisa lihat datang dia ke Bali. Ya, ke Bali itu supaya perekonomian di Bali itu meningkat dengan salah satu caranya adalah cepat melakukan vaksinasi. Ya, kita lihat berarti vaksinasi khususnya untuk pelayan publik ya. Contohnya misalnya yang bekerja di pariwisata, yang bekerja di bidang pelayanan publik kepada masyarakat itu diutamakan dulu supaya mendapatkan vaksin. Ya, jadi biar di Bali ini targetnya selesai cepat masyarakat kena vaksin. Ya, jadi pariwisata bisa dibuka kembali. Ya, kalian bisa lihat, misalnya juga sudah baca kemarin ada pusat-pusat wisata yang memang ada di Bali ini sudah dibuka. Jadi sudah pengunjungnya sudah ramai dan lihat di bandara juga sudah
domestik ya. Jadi yang domestik sudah mulai datang. Jadi tinggal berapa bulan lagi rencananya akan dibuka untuk penerbangan dari luar negeri. Nah, tetapi tetap kita harus tetap waspada. Ya, waspada, tetap ingat protokol kesehatan. Ya, oke. Thank you Fania. Jawabannya nomor 19 itu alfa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Next, selanjutnya nomor 20 kembali lagi kepada Arya Hartono. Silakan nomor 20 Arya Hartono. Halo Arya Hartono. Miss, Iya, silakan Arya, baca nomor 20 Arya. sarana dan prasarana transportasi di Indonesia yang terus berkembang memberikan keuntungan tersendiri bagi kegiatan ekonomi di Indonesia. Salah satu faktor keuntungan tersebut adalah B. Iya, betul. Thank you Arya. Betul. Nomor 20 adalah Bravo, waktu pendistribusian barang lebih cepat dan efisien. Betul. Berarti nomor 20 Bravo. Next, lanjut 21 Beza. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. 1. Menarik investor asing. 2. Meningkatkan perdagangan antar negara ASEAN. 3. Meningkatkan daya saing ekonomi negara ASEAN di pasar global. Kegiatan tersebut dilakukan oleh lembaga kerjasama ekonomi yaitu C. AFTA. Iya, betul. Berarti nomor 21 adalah C. AFTA. Nah, ini ada kesalahan kunci yang misalnya kasih di LMS. Misalnya kasih kunci jawabannya itu jawabannya adalah APEC. Tapi yang benar adalah AFTA. Ada yang di sini jawaban AFTA tetapi kenyataannya masih salah. Ada yang bisa oke, Arya Hartono, oke, baik. Ada lagi? Nanti misalnya saya akan tambahkan nilainya ya. Ada lagi? Silakan kasih reaction. Oke, Anin, tunggu. Ya. Anin, ada lagi? Jawaban yang benar adalah AFTA. Iya, Sharon, silakan. Oh, AFTA sudah benar ya? Oh, berarti sudah benar kunci jawaban. Oh, sudah. Oke, thank you. Takutnya penilaiannya nilainya nggak berubah. Itu yang misalnya takutkan. Ya. Oke. Thank you Sharon ya jawabannya. Oke. Ada lagi? Sudah ya? Oke. Aryaka bisa di unmute. Oke, thank you Aryaka. Baik, ya, berarti jawabannya adalah yang benar adalah AFTA, ya. Next selanjutnya 22, kira-kira jawabannya apa? Brian? Perdagangan bebas bertujuan menghilangkan hambatan dalam perdagangan antar negara. Hambatan yang dimaksud adalah A. Pajak, tarif, dan peraturan perdagangan. Iya, thank you. Betul sekali. Nomor 22 adalah alfa. Next, selanjutnya 23. Agak cepat ya, karena masih waktu 10 menit lagi. Ya, silakan 23. David Gilen. Oke, Gilen. Oke, lewat Sharon. Silakan Sharon. 23 Sharon. Pada era perdagangan bebas seperti saat ini, setiap negara perlu meningkatkan kualitas produknya. Sikap tersebut diperlukan karena C. Persaingan dalam perdagangan antar negara meningkat. Iya, thank you Sharon. Betul sekali. Nomor 23 adalah Charlie. Next, selanjutnya 24. Franz. Organisasi perdagangan bebas yang bertujuan untuk meningkatkan arus perdagangan dunia melalui penentuan kebijakan tarif adalah D. WTO. Iya, betul sekali. Nomor 24 adalah Delta WTO. Ya. Next, selanjutnya 25. Alea. Pemberlakuan MEA makin memudahkan masuknya faktor produksi di dalam negeri, misalnya modal asing ke dalam negeri. Dampak yang dirasakan Indonesia berdasarkan pernyataan tersebut adalah apa jawabannya?
Halo? Alea, jawab aja. Kira-kira jawabannya apa, Alea? Alea? Oh iya, Miss. D, Miss. Oke, masih kurang tepat Alea jawabannya. Ada yang bisa bantu misalnya nomor 25? Alea, ada yang bisa bantu? Jawaban Alea masih kurang tepat. Jawaban yang paling tepat 25 itu apa? Ada yang bisa bantu? Ya, Shelin, thank you Alin. Nomor 25 Alfa. Ya, persaingan usaha makin berkurang. Ya, 25 Alfa. Nah, ini kurang lebih ya. Jadi ada 5 soal kan berarti misalnya kasih acak dari pilihan ganda itu juga sudah ada. Tapi misalnya ada kesulitan ya mengerjakan soal-soal PTS-nya. Mungkin bisa sharing ya, mungkin atau kemarin pas misalnya apa ya PTS IPS-nya misalnya lihat ya kok nilainya banyak yang remedi gitu ya. Jadi sedikit agak sedih ya karena maksudnya misalnya sudah menginformasikan ini loh soalnya pelajari soal-soal PTS-nya. Ya, jadi kalau kalian bisa jawab semua hampir 25 soal betul kan berarti nilainya sudah lumayan ya. Kalau 25 aja nilai kalian sudah 83, itu sudah di atas KKM. Ya, udah jauh di atas lebih KKM. Tetapi kenyataannya pas misalnya ngecek, wow, ternyata banyak yang remedi gitu ya. Jadi agak ya di sisi lain ya sedih juga ya. Kenapa? Maksudnya sudah misalnya kasih kesempatan ini loh soalnya. Ya soalnya misalnya keluarkan di PTS. Kalian tinggal mencari jawaban yang paling benar saja. Ya jawaban yang benar aja. Jadi kan kesempatan itu masih banyak waktu. Kalian bisa diskusi sama temanmu ya kan. Kira-kira jawaban yang paling tepat apa? Dicari jawabannya. Ya tetapi kenyataannya dari 9A, 9B, 9C lumayan banyak yang remedi. Ya, jadi ya, mau gimana lagi ya kan? Ya udah jadi ya nggak masalah sih, tapi maksudnya agak sedikit ya, misalnya agak sedih aja karena maksudnya kok tinggal ada bacaan, ada soal, kalian tinggal baca, kalian cari jawaban yang paling tepat aja masih ada banyak anak yang memang remedi. Ya, apalagi gimana kalau misalnya nggak kasih tahu ini loh soalnya nggak keluar, yang mana keluar kalian pelajari seperti di kisi-kisi aja, wow mungkin lebih banyak lagi yang dapat nilainya di bawah KKM. Ya, seperti itu. Nah, jadi nanti untuk ujian sekolahnya misalnya saya akan bantu karena ini materinya dari kelas 7 sampai kelas 9, nanti kita akan bahas semua LKS. Jadi kita fokus dulu di kelas 9, nanti akan misalnya kasih soal kelas 7 dan kelas 8. Misalnya kasih soal, kalian jawab, ya, cari jawaban yang benar. Nah itu akan saya keluarkan di ujian sekolah. Ya, nanti mungkin kita hari Jumat ya, jadi biar kita bahas tentang ujian sekolah. Ya, jadi dari LKS ini akan misalnya keluarkan banyak soal. Banyak ya, ini ada 50 soal, jadi nanti kita akan benar-benar kita bahas hari Jumat. Ya, mulai Jumat nanti siapkan LKS-nya, tolong yang misalnya informasikan, tolong dilingkari atau kalian warnain atau kalian apakan lah ya. Nah itu kita akan bahas sama lagi dan nanti akan misalnya kasih jawabannya lagi yang tepat. Ya, nanti kalian tinggal pelajari ya untuk ujian sekolahnya. Karena soalnya kan misalnya random. Ya, jadi kalian nggak tahu yang mana jadi soal nomor 1, yang mana jadi soal berapa, semuanya di random. Ya, jadi minta tolong benar-benar hari Jumat kita fokus membahas soal-soal untuk ujian sekolah. Ya, misalnya niatnya mau membantu kalian. Jadi biar nilai ujian sekolahnya bagus, nilai ujian prakteknya bagus. Jadi kalau digabungkan, di-up-kan, maka nilainya akan lebih baik lagi. Ya, jadi itu untuk hari Jumat sama hari Selasa. Kalau hari Jumat kita bisa selesai sampai kelas 9, hari Selasanya misalnya akan fokus di kelas 7 dan kelas 8.
soalnya. Jadi kalau 20% sama 60% berarti kurang lebih soal untuk kelas 7-nya ada 8 soal. Jadi kelas 8-nya ada 8 soal dan sisanya itu kelas 9. Ya, misalnya sudah buat soalnya ya, nanti kisi-kisinya akan dibagikan pada hari Senin. Ya. Senin akan dibagikan kisi-kisi ujian sekolahnya. Dan Miss Elis masih menunggu jadwal keluar ujian sekolah. Karena ujian sekolah itu yang membuat bukan Miss Elis atau kita di sekolah, bukan. Tetapi ujian sekolah itu jadwalnya keluar dari hasil rapat seluruh kepala sekolah yang ada di Kota Denpasar. Jadi seluruh sekolah yang ada di Kota Denpasar, mulai tanggal 5 semuanya ujian sekolah. Khusus kelas 9, semuanya serempak ya, mata pelajarannya juga sama. Ya, jadi itu jadwalnya sudah nanti keluar, nanti kalau sudah keluar nanti akan diinformasikan melalui wali kelas. Ya, tolong dipersiapkan. Ya, sama misalnya ingatkan juga untuk ujian prakteknya bukan hanya pelajaran misalnya tetapi semua mata pelajaran. Tolong dikerjakan. Ya. Dicicil kalau bisa, sudah dapat buka LMS-nya, sudah tahu, oh ini ujian praktek apa, kalau ada waktu lenggang, waktu kosong, dan kalian masih banyak waktu, silakan dikerjakan, dicicil. Ya, karena itu membantu kalian untuk nilai kalian, ya, membantu nilai di ujian sekolahnya. Ya, misalnya harapkan ujian sekolahnya bagus, ujian prakteknya bagus, maka nilainya akan bagus juga. Ya, oke, sampai di sini aja. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Main ya, waktunya sampai 10 tapi ini jam ini saya sudah jam 10:06. Ya, ada pertanyaan? Jelas ya. Jadi hari Jumat tolong siapkan LKS kalian masing-masing. Ya, nanti kita akan bahas dari semester awal. Nanti tolong soal-soalnya dilingkari, misalnya saya akan kasih nomor soal yang mana yang akan saya keluarkan, nanti kalian bisa stabilo atau warnain atau apapun ya. Oke, untuk hari Jumatnya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, saya ingatkan untuk Alea, untuk Aryaka sama Arya Hartono nanti jam 12:30 misalnya sudah open LMS-nya untuk remedialnya. Ya, tolong dipergunakan waktunya dan jawabannya sudah ada di situ, tolong dicek lagi supaya mendapat nilai KKM. Ya, oke, kalau tidak ada pertanyaan kita akhiri sampai di sini pembelajarannya. Misalnya minta tolong Ido bantu dalam doa. Ya. Teman-teman mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mengakhiri pelajaran IPS pada hari ini. Berkatilah Miss yang sudah mengajar kami. Dan berkatilah kami semua karena sangat dengan baik. Tuhan Yesus, kami akan istirahat. Berkatilah kami semua. Kami berdoa, amin. Amin. Thank you Ido. Terima kasih semua. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Oke, shalom, selamat pagi anak-anak kelas 9B. Oke, silakan yang sudah hadir, silakan kalian open kamera kalian. Ya, mohon maaf tadi Miss Ina lagi cari filenya Miss Ina ya. Jadi maaf Miss Ina 5 menit terlambat ya karena Miss Ina harus cari file. Tadi Miss Ina lupa taruh di mana ya. Sudah ketemu. Oke, silakan di open kamera kalian yang sudah hadir. Oke, Ayu belum bisa masuk Zoom ya. Oke. Ayo silakan yang kameranya tidak bermasalah. Oke. Yang tidak bermasalah silakan open kameranya. Mari kita berdoa, Miss Ina akan pimpin kita dalam doa ya. Kita ambil sikap berdoa. Bapa kami di dalam surga, segala puji dan syukur Tuhan kami panjatkan kehadirat-Mu. Terima kasih atas kesempatan hari ini kami boleh bertemu dalam kelas online ini ya Bapak. Kami mohon pertolongan-Mu bagi anak-anak kami kelas 9B yang sebentar lagi akan mengikuti pelajaran matematika. Hari ini kami akan
membahas beberapa soal yang berkaitan dengan persiapan kami untuk mengikuti ujian sekolah bulan depan. Tuhan kiranya Kau berikan hikmat-Mu buat anak-anak kami agar mereka mampu mengikuti belajar ini dengan baik, bisa menjawab setiap soal-soal dengan baik, dan mereka bisa mempersiapkan dengan baik untuk ujian sekolah bulan depan. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkati mereka agar anak-anak kami lebih bersemangat dalam belajar, jauhkan dari rasa malas, agar mereka lebih bersemangat dalam mengikuti setiap pelajaran, menyelesaikan tugas-tugas dengan baik. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, anak-anak, sebelum Mishina berikan beberapa soal atau melanjutkan soal-soal yang sudah kita bahas kemarin, ada beberapa yang mau Mishina sampaikan buat kalian ya. Jadi sebenarnya jadwal untuk ujian sekolah itu sudah ada, tetapi jadwal pastinya untuk pengumuman resminya itu belum keluar dari sekolah ya. Mudah-mudahan kalau tidak hari ini mungkin besok, paling terlambat mungkin 2 hari lagi ya. Nah, Mishina hanya ingin kalian benar-benar persiapkan diri kalian ya. Jadi kalian mempunyai waktu kurang lebih 2 minggu ya. Kalau seandainya jadi ujian sekolah kalian di awal April, ya ini waktunya tinggal sedikit, anak-anak tidak ada main-main lagi. Tolong kalian persiapkan diri dengan baik ya. Kalau kalian suka main games, tolong sekarang di stop dulu main gamesnya, minimal dikurangi main gamesnya ya. Kemudian begadangnya juga dikurangi karena itu akan mempengaruhi kesehatan kalian. Kalau kalian tidak sehat, ya otomatis nanti kalau saat ujian kalian tidak bisa ikut ujian atau tidak bisa berpikir dengan baik pada saat menjawab soal-soal ujian ya. Sayang sekali kalau kalian sudah persiapkan dengan baik, ternyata pada hari H kalian kurang fit ya. Jadi tolong penting sekali untuk menjaga kesehatan kalian ya. Silakan open kamera. Kok misalnya tidak lihat nampak satu orang pun ya di Zoom? Silakan open kamera semuanya 9B. Halo. Tiba-tiba menghilang semua ya. Oke, tetap dibuka kamera kalian ya. Nah, itu yang pertama, jadi waktunya sangat singkat sekali ya. Jadi persiapkan dengan baik ujian sekolah khusus untuk matematika. Jadi apa yang kita bahas di latihan soal-soal persiapan US, nah itu adalah model-model soal yang akan Mishina berikan buat kalian di ujian sekolah nanti. Nah, untuk kisi-kisinya dalam minggu ini akan dibagikan ke kalian ya. Ini masih proses pengumpulan kisi-kisi dari guru-guru. Kalau sudah terkumpul semuanya, kita akan share ke Moodle ataupun di grup kelas kalian. Ya, jadi belajarnya cukup dari kisi-kisi itu, jangan keluar dari itu ya, supaya kalian bisa fokus dengan soal-soal yang akan keluar. Ya, oke itu. Nah, jangan lupa, jadi ujian sekolah ini akan menentukan ya. Jadi salah satu yang akan menentukan kelulusan kalian di SMP ini, ditambah dengan ujian praktek. Oke, Mishina mau tanya, untuk kelas 9B apakah ada yang sudah selesai ujian prakteknya? Boleh berikan reaction-nya? Oke, tinggal di-upload aja berarti ya. Nanti Mishina berikan link-nya ya. Mishina belum buat link-nya, mudah-mudahan nanti sore Mishina bisa buat link-nya. Nanti kalian save aja dulu, nanti kalau sudah ada tinggal di-share ke link-nya ya. Oke, itu. Jadi Mishina mohon dengan sangat kalian persiapkan diri dengan baik untuk semua bidang studi, bukan hanya matematika ya. Oke, lebih banyak latihan soal ya itu. Mungkin itu untuk rubriknya itu ada pakai rubrik yang revisi ya. Mishina udah share di LMS Tunas Daud ataupun Miss Endra sudah Mishina minta untuk share di grup kelas kalian, bisa dicek revisi rubrik penilaian tugas ujian praktek gitu ya. Silakan kalian baca di situ. Ya, rubriknya itu. Rubriknya yang Mishina bagikan minta tolong sama Miss Enda atau yang ada di LMS ya. Kalian bisa cari ujian praktek. Nah, di situ. Nah, tadi ini ada pertanyaan dari Anin, kapan kisi-kisinya dibagikan ya. Rencananya minggu ini, paling terlambat Senin depan ya. Kalau sudah terkumpul semuanya, mungkin Jumat bisa kami bagikan. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan, Mishina kasih kesempatan untuk bertanya. Tidak ada? Oke, jika tidak ada, nah
di sini untuk 9B hari ini Miss Ina akan setor nilai kalian ke Miss Ena. Namun di sini ada beberapa anak ya. Gilen itu PTS-nya masih belum tuntas ya. Kemudian sama Putu Arya. Silahkan kamu masuk ke Moodle hari ini sekarang bisa. Kemudian ada 3 sebenarnya. Miss Ina kasih kesempatan 2 kali ya. Jadi kemarin Miss Ina kasih kesempatan ke Gilen dan Putu Arya itu kalian cuma ngerjain sekali ya. Harusnya kan ada 2 kali kesempatan. Oke, untuk yang penilaian harian itu ada yang di bawah KKM. Jadi hari ini Miss Ina kasih kesempatan kalian untuk memperbaiki nilai kalian supaya bisa naik sedikit ya. Jadi Miss Ina bacakan aja. Untuk bab yang kesebangunan penilaian harian yang belum remedi itu ada Gilen, kemudian Alea, kemudian ada Panji, Putu Arya dan Jacqueline. Ya, itu yang remedi penilaian harian bab kesebangunan. Kalau yang penilaian remedi penilaian harian bangun ruang sisi lengkung ada Gilen, ada Alea, Putu Arya dan Vela. Kemudian yang PTS itu yang belum tuntas ada Gilen dan Putu Arya. Silahkan sekarang anak-anak yang sudah Miss Ina sebutkan namanya tadi masuk ke Moodle-nya. Bagi yang tidak remedi, sebentar sabar, Miss Ina akan lanjutkan untuk latihan soal kita untuk persiapan ujian sekolah ya. Silahkan yang Miss Ina sebutkan namanya tadi ada Gilen, Alea, Panji, Putu Arya, Jacqueline, Vela ya. Miss Ina juga mau buka Moodle dulu. Kalian cari babnya kesebangunan dan kongruenan bagi yang remedinya di bab itu. Kalau yang dibangun ruang sisi lengkung berarti cari di topik bangun ruang sisi lengkung. Bentar ya. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Silakan Miss Ina ingatkan kembali waktu kalian mengerjakan ujian praktek masih lagi 1 minggu, silakan dikerjakan ya. Oke, kalau sudah nanti tunggu pengumuman dari Miss Ina baru kalian upload ke link yang akan Miss Ina bagikan ya. Oke, baik kita akan tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami ucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami anak-anak kelas 9B yang sudah belajar matematika pada pagi siang hari ini ya Bapak. Kiranya Engkau berkati anak-anak-Mu, berikan hikmat agar mereka lebih rajin, lebih tekun lagi belajar, lebih serius lagi belajar ya Bapak, khususnya dalam persiapan mengikuti ujian sekolah bulan depan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Oke, baik, terima kasih anak-anak kelas 9B, selamat melanjutkan pelajaran, Tuhan Yesus memberkati. Ya baik, selamat siang anak-anak kelas 9B. Jadi berjumpa kembali dengan Miss Cahya dalam pembelajaran bahasa Bali. Hari ini hari Selasa tanggal 23 Maret 2021. Mudah-mudahan anak-anak semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik, silahkan diaktifkan dulu kameranya. Sekaligus Miss melakukan presensi ya, mengecek kehadiran anak-anak. Ya, silakan. Halo, bisa didengarkan? Ya, Sharon, George, Dina, Franz, Joseph, Ayu Nindya, Panji Angkasa, Gilen, David Gilen, oke, Shenlin,
Quincy, Kimberly, Brian, Ricardo. Ricardo Audrey, oke. Eka Asih ada? Halo, bisa didengar? Eka Asih Marvela? Eka Asih? Tidak ada. Arya Hartono? Arya Putra Hartono? Arya Putra? Baik, tidak ada tanggapan. Jacqueline Sanjaya. Jacqueline. Fania Angela. Hadir, Miss. Ya, Michael Jonathan. Michael Jonathan. Tidak ada. Oke. Gabriela. Gabriela Beza Limanto. Hadir. Ayu Sylvia. Ayu Sylvia. Ya, baik. Terima kasih yang sudah merespon. Ya, tunggu sebentar ya. Sama ya?